Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan mobile JKN. Seperti yang kita ketahui, kalau mobile JKN ini aplikasi yang dikeluarkan oleh BPJS. Jadi kegunaannya kapanpun kita melihat aktivasinya, mau berobat, mau tanggal rujukan kita bisa melihat. Terus kalau tanggal pembayaran kita, apakah kita masih ada tunggakan atau enggak, yang kalau yang BPJS-nya Mandiri ya. Langsung saja kita ke aplikasinya. Sebelumnya kita harus mendownload di Play Store dulu dengan aplikasi namanya Mobile JKN. Setelah download berhasil, kemudian kita akan langsung ke aplikasinya. Di sini saya sudah menjadi peserta ya dengan Fastcash ini. Sebelumnya kalau bagi yang belum menjadi peserta, nanti biasanya akan dimintakan alamat emailnya, terus diisi alamat email sama nomor BPJS. Nanti akan ada pemberitahuan dari BPJS, kemudian kita akan mendapatkan username sama passwordnya. Itulah yang akan menjadi untuk buka aplikasi mobile JKN kita. Di sini ada beberapa item dari peserta: ketersediaan tempat tidur, premi, jadwal tindakan operasi, ubah data peserta, screening COVID, konsultasi program, tindakan program relaksasi tunggakan, daftar pelayanan, daftar auto debit, daftar peserta, sampai screening, sampai pengaduan keluhan. Jadi kita bisa gunakan semua item informasi tersebut untuk pada aplikasi mobile JKN tersebut. Apabila kita melihat kita masih aktif atau masih terdaftar dari BPJS, kita bisa melihat ke menu kepesertaan. Jadi kalau seandainya di sini checklist hijau, tanda checklist itu kita berarti masih aktif ya. Tapi kalau di sini udah silang merah, itu tandanya kita sudah tidak aktif lagi menjadi peserta BPJS. Kemudian di sini juga ada keterangan kita kelas berapa, lahir, dan Fastcash kita berada di wilayah kerja puskesmas apa, atau klinik atau dokter apa. Jadi kita di sana bisa melihat kita kalau mau merujuk, jadi kita minta rujukannya berdasarkan biasanya dari tempat Fastcash kita terdaftar. Ini kalau seandainya kita mau merujuk, kita sakit, kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur dari rumah sakit yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti saya di rumah sakit di Kota Padang, berarti rumah sakit M Jamil ya, RSUP Dr. M Jamil Padang. Kita bisa lihat apakah di rumah sakit premi. Kalau seandainya kita peserta mandiri atau pekerja, kita bisa mengetahui apakah kita memiliki tunggakan atau tunggakan yang belum kita bayar. Kita bisa lihat di sini ya. Terus jadwal tindakan operasi, seandainya kalau kita mau melakukan operasi,
kita bisa melihat jadwal operasi kita di sini. Karena saya tidak ada operasi, berarti tidak ada jadwal operasinya ya. Kemudian di sebelahnya kita melihat jadwal operasi rumah sakitnya. Kalau kita lihat rumah sakit, coba kita lihat ya. Misalnya di sini saya Ibnu Sina. Jadi kita bisa lihat Ibnu Sina, terus kita lihat misalnya Ibnu Sina ini. Nah, di sini kita bisa melihat soal operasi rumah sakit yang ada di Ibnu Sina untuk tanggal 1 Oktober itu tidak ada. Tidak ada yang kosong. Ini yang bedah tidak ada juga. Yang instalasi gawat darurat itu tidak ada, semuanya penuh ya. Jadi kita bisa melihat jadwal operasi di rumah sakit tersebut. Sementara jadwal operasi kita melihat di bagian sebelahnya ya. Kemudian di sini kalau kita bisa mengubah data BPJS ya, di sini kita bisa mengubahnya kalau seandainya nomor kalau alamat kita salah, atau kita misalnya mau merubah vaskes kita, vaskes tingkat 1, mengubah daftar puskesmasnya ya. Jadi puskesmas yang lain juga bisa dengan memilih FKTP. Terus kita pilih provinsi, misalnya kita pindah rumah atau pindah rumah yang menyebabkan tempat puskesmas kita itu jauh, kita bisa lihat. Atau seandainya kita pindah provinsi, misalnya kita tinggal ubah aja, misal provinsi Sumatera Barat, pilih kabupatennya, misalnya Kabupaten Solok, dan pilih fasilitas kesehatan terdekat sana. Ada dokter klinik, poli, puskesmas, dan lain-lainnya. Nanti kalau setelah kita ubah semuanya, kita akan klik menu simpan. Ini kalau seandainya kita berganti kelas ya, biasanya dari kelas 2 ke kelas 3. Alamatnya juga bisa. Misalnya alamat rumah kita berganti dari alamat tempat tinggal semula, kita tinggal bisa ubah aja RT RW, kode pos, sampai provinsi, desa, kelurahan, nanti tinggal disimpan. Ini untuk menu ubah data. Ini sekarang karena kita lagi COVID, jadi kita bisa menggunakan screening mandiri COVID. Kita bisa mengetahui apakah kita memiliki gejala dari COVID-19 tersebut apa tidak. Nah, di sini kita bisa memulainya. Sepertinya aplikasi untuk screening COVID ini belum maksimal ya. Ini nanti sebelahnya itu adalah konsultasi dokter. Misalnya kita mau konsultasi dokter, kita tinggal pilih aja.
kita misalnya ada jadwal untuk konsultasi dokter, jadi kita tinggal pilih mulai konsultasi. Karena saya tidak ada terdaftar dari puskesmas untuk jadwal konsultasi, jadi tidak ada keterangan untuk konsultasinya ya. Kemudian di sini ini pendaftaran peserta, ini pendaftaran pelayanan. Kalau seandainya kita mau berobat ke puskesmas, klinik, kita tidak harus kalau sebenarnya puskesmas tersebut yang aplikasi BPJS online-nya pendaftarannya jalan secara online, kita tidak harus pergi ke puskesmas untuk antri. Jadi kita bisa aja daftar dari rumah. Kalau seandainya kita bisa daftar dari rumah tempat fasilitas kesehatan, misalnya kita mau ke poli umum kita atau ke poli gigi dan lain-lainnya, kita bisa lewat, kita pilih di sini, kemudian hari daftarnya tanggal berapa, kemudian pastikan jadwal puskesmas atau jadwal tempat prakteknya buka ya. Terus kita memilih antrian, kita bisa melihat kita antrian nomor berapa di puskesmas tersebut. Ini terkhusus untuk puskesmas yang sudah memiliki aplikasi BPJS-nya yang pada saat pendaftaran sudah berjalan ya. Jadi kemungkinan tidak semua puskesmas juga ya, atau klinik yang mungkin yang sudah melakukan hal secara online tersebut. Ini misalnya kalau kita mau menambah tanggungan BPJS kita ini ada ketentuannya, syarat dan ketentuannya, nanti kita tinggal baca aja syarat-syaratnya apa dan undang-undangnya apa, kemudian tinggal klik saya setuju, tinggal masukin NIK atau KTP yang akan ditanggungkan, yang tambahkan, kemudian dimasukkan kodenya dan klik cari ya. Nanti kita akan tinggal memasukkan datanya. Ini misalnya kita bisa melihat kita riwayat pelayanan kita. Jadi pelayanan terakhir kita apa aja kita bisa lihat. Seperti saya kemarin 2019 itu ke Puskesmas Lubuk Begalung dengan diagnosa odor spesifik dermatitis. Jadi kita bisa beri penilaiannya terhadap puskesmas tersebut. Misalnya kita klik baik, simpan. Oke. Untuk melihat riwayat pelayanan terakhir kita ya. Terus misalnya kita juga bisa melihat nama-nama obat yang ditanggung BPJS. Di sini kalau seandainya kita mau berobat, kita bisa melihat obat-obat apa aja sih yang seandainya yang bisa secara gratis ditanggulangi oleh BPJS. Kalau mau cepat, kita bisa saja ke menu cari obat. Misalnya amoxicillin. Jadi butuh waktu lama juga untuk proses pencariannya. Misalnya seperti itu, terserah mau lewat yang manual seperti tadi atau menu yang pencarian ya. Ini catatan pembayaran. Kalau seandainya kita peserta mandiri, kita bisa melihat pembayarannya. Kita memiliki pembayaran tunda tanggal pembayaran karena saya bukan peserta mandiri atau karena ditanggung oleh pemerintah. Jadi saya tidak ada menu untuk pembayaran premi, pembayaran denda. Kita juga bisa melihat kalau seandainya kita sudah terlambat beberapa hari, jadi total pembayaran denda kita sudah berapa. Jadi kita tidak perlu ke BPJS-nya untuk menanyakan denda kita berapa ya. Kita bisa melihat dari aplikasi ini. Ini bisa juga kita seandainya kalau kita ada aplikasi
bank mobile, kita bisa langsung terhubung dengan pembayaran mobilenya secara online. Jadi tidak perlu lagi untuk pergi ke bank atau ke ATM ya. Ini menu pembayaran mobilenya. Di menu pembayaran ya, kita tinggal pilih banknya bank apa, dan ini di sini juga ada info pembayaran masing-masing bank, bagaimana tata caranya ya. Di Tokopedia juga kita bisa mengirimnya. Kemudian di sini kita juga bisa mencetak kartu kita ya. Jadi kita kalau seandainya kita tidak membawa kartu BPJS kita, namun misalnya kita perlu untuk ke klinik atau ke puskesmas ya, tapi BPJS kita tidak membawanya, kartu BPJS kita tidak membawanya. Sini kita bisa cetak dengan di sini ada menu home, artikel, kartu, VNK, dan profil. Kita bisa lihat di kartu. Di sini kita sudah tampil kartu BPJS secara online. Jadi tinggal ngasih ini kepada rumah sakit atau puskesmas kita tempat berobat, kita akan segera mendapatkan pelayanan karena ini sudah dia pengganti kartu kita. Jadi tidak perlu membawa kartu atau misalnya kelupaan ya. Ini di sini misalnya pengaduan keluhan, seandainya tidak ada yang tidak sesuai dengan pelayanan dan lain-lainnya, kita bisa adukan di sini dengan klik tambah, isi data dan laporkan. Isi data dan tulis pelaporannya. Ini kalau seandainya tadi yang tertulis ya. Kalau ini yang pengaduan ke BPJS terkait apa yang kita keluhkan, kita bisa klik pengaduan via telepon dan klik hubungi care centernya. Ini kalau kita melihat profil kita juga bisa klik profil ya. Mungkin segitu aja untuk pengenalan aplikasi BPJS ya. Baik lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.